Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan di tengah perjalanan kita bersama Dia di dalam dunia ini. Saya akan membaca nats kita, Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara-saudara, pernahkah saudara berkata kepada seseorang, kalau ada apa-apa, hubungi saya ya? Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Pernahkah saudara berkata demikian kepada seseorang? Lalu kenapa kita berkata begitu kepada seseorang? Sedikitnya ada 3 hal yang ada di sana sehingga kita berani berkata demikian kepada seseorang. Yang pertama adalah karena kita peduli kepada orang itu. Dan kepedulian itu tentu karena kita mengenalnya, kita mengetahui dia. Tetapi dasarnya adalah kepedulian. Dan yang kedua adalah kita melihat dia sedang kesusahan atau ada potensi kesusahan yang besok atau lusa mungkin akan dia hadapi. Kita melihat itu sebabnya kita sudah mengantisipasi, mempersiapkan ada pertolongan untuk dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita yakin benar dan kita tahu pasti bahwa ada sesuatu yang kita miliki yang bisa kita berikan sebagai pertolongan kepadanya nantinya. Sedikitnya ketiga hal ini yang ada di sana sehingga kita berani berkata, kalau ada apa-apa, hubungi saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan kita selalu berkata kepada kita, jauh melebihi kalimat itu. Jauh melebihi kalimat, kalau ada apa-apa, hubungi saya. Setiap saat Tuhan kita selalu berkata demikian. Jauh melebihi kalimat itu kepada kita. Saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 8 tadi menerangkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan menghendaki kita mencari wajahnya. Nah, sini menjelaskan kepada kita sesungguhnya Tuhanlah yang terlebih dahulu ingin supaya kita mencari Dia, supaya kita menjumpai Dia, supaya kita menemui Dia. Dan kalau kita membaca Mazmur 27 ini, pasal ini dan pasal di sekitarnya, maka kita akan melihat sesungguhnya saat itu pemazmur sedang mengalami pergumulan yang sangat kompleks. Dan dia teringat akan firman Tuhan yang berkata, carilah wajahku, maka dia mencari. Karena dia ingat bahwa Tuhan selalu rindu akan dia. Tuhan selalu ingin dia menjumpainya. Pemazmur menjumpai Tuhan. Saudara-saudaraku, demikian halnya dalam nas kita yang kedua tadi, Yesaya 55 ayat 6. Kalau kita membaca nas itu dan di sekitarnya, maka kita akan menemukan bahwa umat itu sedang mengalami pergumulan yang berat. Dan saat itu Tuhan menyatakan kepada umatnya melalui nabinya Yesaya, carilah aku selama aku berkenan. Artinya Tuhan menyatakan, aku sedang berkenan untuk dijumpai. Aku sedang dekat denganmu, maka berserulah. Saudara, kedua hal ini menjelaskan kepada kita dengan terang sekali bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, menjumpai Tuhan, itu bukan soal sekedar kerinduan kita atau keinginan kita, tetapi terlebih dari itu, yaitu Tuhan telah lebih dahulu merindukan kita. Tuhan telah lebih dahulu menginginkan pertemuan dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 2 hari yang lalu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Di sana kita belajar
tanah kering yang merindukan air. Dan semalam hari kedua kita belajar rusa yang merindukan sungai yang berair. Kalau dalam kedua pelajaran itu kita melihat arahnya kita yang merindukan Tuhan. Tetapi hari ini yang merupakan dasar dari kedua hal itu adalah Tuhan lebih merindukan kita. Itu sebabnya saya pernah berkata, rusa merindukan sungai benar, tetapi jauh lebih dari situ adalah karena sungai selalu merindukan rusa datang kepadanya. Tanah kering merindukan air benar, tetapi air yang lebih dahulu merindukan tanah yang kering itu untuk disiraminya. Itulah Tuhan kita. Dia sangat merindukan kita. Mencari wajahnya, menjumpai Dia, menemui Dia. Dan Dia sudah mendekatkan diri kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita, anggaplah dulu diri kita ini seorang ayah. Ya, anggaplah dulu diri kita ini seorang ayah, dan kita sangat merindukan anak kita kiranya datang kepada kita, menemui atau menjumpai kita, atau pulanglah sebentar ke rumah. Ketika dalam keadaan yang seperti itu, kira-kira untuk menyambut anak kita yang sangat kita rindukan itu, apa yang kita lakukan? Saya yakin tentu ada sesuatu yang kita siapkan untuk menyambut dia yang sangat kita rindukan itu. Mungkin kita akan mempersiapkan makanan atau minuman yang kita sangat tahu dia suka dengan itu. Saya kira itu akan kita sediakan. Atau mungkin kita akan menyediakan hal-hal yang kita tahu adalah hal-hal yang disukainya, hal-hal yang digemarinya. Itu soal persiapan. Lalu kalau dia sudah datang, dia, anak kita yang sedang kita rindukan itu, menjumpai kita, dia datang. Apa yang akan kita lakukan? Begitu dia buka pintu masuk ke rumah, apa yang akan kita lakukan? Saya yakin kita pasti akan memeluknya. Bahkan sekalipun kita lihat dan rasakan dia tidak ingin memeluk kita, tapi karena ini persoalan kita yang merindukannya, pastilah kita akan memeluknya. Kita pasti akan memeluknya. Saudara-saudara, apalagi dia pun merindukan kita, pastilah kita berpelukan dengannya dengan letupan-letupan cinta kasih yang sangat dalam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu jika kita datang kepada Tuhan yang sangat merindukan kita itu, bukankah Tuhan kita melebihi seorang ayah yang merindukan anaknya? Bukankah Tuhan kita yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita? Bukankah Tuhan kita itu akan memeluk kita, akan mendekap kita dengan erat? Apalagi kita datang dengan kerinduan yang sama kepadanya. Maksud saya sama-sama rindu. Kalau kerinduan yang sama tidak mungkin. Tidak mungkin kerinduan kita sama bobotnya dengan kerinduan Tuhan atas kita. Tuhan selalu jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukannya. Tetapi kalau kita sama-sama dalam kerinduan, mengalami perjumpaan, tentulah di sana akan terjadi letupan-letupan cinta kasih yang sungguh menyegarkan, yang sungguh menguatkan kita ketika kita mengalaminya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan yang sangat merindukan kita itu, kita sudah datang kepadanya, pastilah Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang Dia tahu kita senang, yang Dia tahu kita gemari. Tentulah Dia akan mempersiapkan itu. Segala sesuatu yang Dia pastikan mendatangkan dan menyukacitakan kita, mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kali ibu saya pernah meminta saya untuk pulang barang sehari saja.
barang sebentar saja. Pulanglah dulu. Dia menelepon, pulanglah dulu sebentar saja. Tentu ini permintaan yang tidak biasa dan ada penasaran saya. Dan saya akhirnya pulang. Nah, rupa-rupanya begitu saya sampai, dia tidak sabar untuk bercerita dan dia ceritakan. Yang dia ceritakan adalah, siapa tahu saya akan meninggalkan dunia ini, maka inilah nanti yang akan menjadi bagianmu, ini yang akan menjadi bagian abangmu, ini yang akan menjadi bagian adikmu, ini yang akan menjadi bagian semua anak-anaknya, dia ceritakan. Lalu dia juga mengatakan ada sejumlah uang dan ada sejumlah harta yang ada pada orang lain, milik dia yang ada pada orang lain, yang boleh kami minta jikalau nanti dia meninggalkan dunia ini. Saudara-saudaraku, saya bertanya juga dalam hati saya, dan juga menjadi pertanyaan kita. Bukankah kalau untuk menyampaikan itu, ibu saya bisa menyampaikannya lewat telepon? Nah, tetapi kenapa dia ingin saya pulang barang sehari, barang sebentar saja? Saya yakin itu bukan hanya sekedar soal ada sesuatu yang ingin dia nyatakan yang menjadi bagian kami anak-anaknya. Tetapi ada sesuatu, yaitu apa? Tentu ada kerinduannya juga atas saya saat itu. Saya yakin itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita, jika Dia sudah menyatakan Dia rindu kepada kita, cari aku, jumpai aku, yang adalah pernyataan jelas Dia rindu kita jumpai. Apabila kita sudah berjumpa dengannya, bukankah Dia melebihi ibu saya yang tadi? Bukankah Dia akan menyatakan kepada kita warisan-warisan yang menjadi milik kita? Bukankah Dia juga akan menyatakan apa-apa yang akan menjadi bagian kita, anak-anaknya? Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita selalu datang dalam hadirat-Nya, merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan apa-apa yang dipersiapkan Tuhan menjadi milik kita. Apa-apa yang disediakan Tuhan menjadi bagian kita. Dan itu sebabnya bukan berlebihan kalau saya katakan, banyak keluhan hidup kita karena kita tidak tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih besar, yang harusnya membuat kita tidak mengeluh. Banyak orang putus asa, bukan karena dia tidak memiliki sesuatu, tapi karena dia tidak tahu apa-apa yang Tuhan sudah katakan menjadi miliknya. Karena apa? Karena tidak memberikan hati dan waktu untuk melihat semua itu dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan, yang di dalamnya Tuhan menyatakan apa-apa saja yang menjadi bagian kita, anak-anaknya, yang Dia berikan dalam kerinduannya kepada kita. Saudara-saudara, sesungguhnya Yesus sendiri adalah bukti yang sangat nyata betapa Allah sangat merindukan kita lebih dahulu. Itu sebab dari surga mulia kekal, Dia rela turun ke dunia ini demi menjumpai kita, demi menemui kita, supaya Dia bisa kita jumpai, supaya Dia bisa kita temui. Dan itu semua adalah karena betapa besarnya rindunya kepada kita. Di dalam Yesus, akhirnya kita bisa melihat lebih jelas betapa besarnya kerinduan Tuhan. Dan betapa besarnya apa yang akan kita terima, apa yang sudah menjadi milik kita. Orang-orang yang percaya, yang mau menjumpainya, yang sedang merindukan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, saat ini kita melihat betapa rindunya Tuhan kepada kita dan betapa Tuhan ingin Dia kita cari. Kita menemukannya lewat firman-Nya, sebagaimana Daud menemukannya lewat firman Tuhan, sebagaimana umat Tuhan menemukannya lewat firman Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Yesaya. Firman Tuhan adalah
pertolongan Tuhan bagi kita untuk kita bisa menjumpainya. Saudara, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan dan kebenaran, firman Tuhan, adalah dua hal yang tidak terpisah. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya hanya bisa kita temukan yang pasti, yang absolut, lewat kebenaran firman Tuhan, yang jauh melebihi apa yang merupakan kesaksian-kesaksian pribadi kita, kesaksian-kesaksian pribadi orang lain. Semua itu tidak ada yang absolut. Yang absolut hanya kebenaran yang dinyatakan Tuhan lewat firman-Nya. Di sanalah kita akan melihat apa dan bagaimana yang akan ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mencari kebenarannya, mencari firman-Nya, merenungkan firman-Nya, di sanalah kita akan menemukan, melihat dengan jelas apa-apa saja yang akan ditambahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya bagi kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Di sana kita semakin mengenal Tuhan, di sana kita merasakan letupan kasih Tuhan yang sangat merindukan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.